Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 34. Amonium karbamat terdekomposisi dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ini reaksinya belum setara ya. Oke. Lalu pada suatu pengamatan, padatan amonium karbamat dibiarkan dalam wadah tertutup bersuhu 40 derajat Celcius membentuk suatu kesetimbangan dengan tekanan 0,60 atm. Nilai konstanta kesetimbangan Kp adalah. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah Kp. Maka masih ingat kira-kira apa rumus Kp? Ini ya teman-teman, yaitu Kp sama dengan tekanan dari produk, kita bikin gini ya, dipangkat apa? Koefisien dibagi dengan tekanan dari reaktan dipangkat koefisien. Oh ya, sebelum itu ini kira-kira materinya apa nih? Ya, tentunya adalah materi kesetimbangan ya. Ya, materi kesetimbangan kimia. Nah, ini materi dari soal nomor 34 ini. Oke, kembali ke rumus Kp, yaitu adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Tentunya ini tekanan ya. Dan ingat, ini hanya berlaku untuk gas ya. Hanya untuk gas aja. Dan satuannya ya dalam satuan tekanan. Bisa pakai ATM ataupun yang lain. Yang penting dia sama ya, satuan di produk sama di reaktannya. Nah, kembali ke reaksinya. Diminta di sini Kp, maka kita harus bisa menyatakan ungkapan Kp-nya. Kita bikin dulu reaksi dari penguraian ini. Amonium karbamat yang merupakan solid ya, menghasilkan suatu amonia gas, lalu ditambah dengan CO2 gas. Nah, ini belum setara katanya. Nah, tinggal disetarakan ya. Kalau dicek kiri kanan, yang belum setara di sini adalah N ya. Maka kita taruh di sini angka 2. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana ungkapan ke konstanta kesetimbangan Kp-nya? Yaitu adalah Kp sama dengan apa? Produk per reaktan kan? Cuman yang boleh dimasukkan apa tadi? Hanya gas ya. Sehingga yang kita masukkan di sini adalah tekanan dari NH3 dipangkat koefisien dikali dengan apa? Tekanan CO2. Oke. Nah, berapa nilai yang di sini sama yang di sini? Maka tentu kita harus cari ya. Carinya bagaimana? Nah, sebenarnya ini menggunakan MBS ya, menggunakan MBS. Jadi mula-mula bereaksi, terus setimbang gitu ya. Nah, di sini untuk solid itu kita abaikan aja, kita tidak perlu memikirkan berapa nilai awalnya karena memang nggak tahu juga ya. Jadi kita asumsikan aja di sini dia terdekomposisi sebanyak min X. Nah, sedangkan di sini 2X ya. Terus di sini X. 2X ditambah di sini X. Nah, katanya di soal ini itu tekanan total ya. Jadi suatu keseimbangan dengan tekanan 0,6 atm. Ingat, kalau yang memberikan kontribusi tekanan itu siapa? Ya tentunya gas ya yang paling utama. Sehingga di sini tekanan totalnya itu berasal dari siapa? Yaitu NH3 ditambah dengan tekanan dari CO2 gitu ya. Nah, NH3 berapa? Ya kita nggak tahu nih, maka kita bikin di sini 2X. Lalu tekanan CO2-nya adalah X. Tekanan total di soal tadi berapa teman-teman? Oke, kita geser dulu. Nah, 0,6 ya, 0,6 atm. Jadinya bagaimana? Oke, tinggal kita masukkan di sini yaitu 0,6. Nah, kan 2x tambah x sama dengan 3x ya. Jadi di sini 3x, di sini 0,6. Berarti x-nya sama dengan 0,2. 0,2 apa? Yaitu 0,2 atm. Oke, kita dapatkan tekanan dari NH3 itu adalah 2x ya. Atau kalau kita kali dengan x yaitu 2 kali 0,2. 0,4 atm.
Terus dari CO2, ya ini X, berarti sama dengan 0,2 atm. Sip. Oke, tinggal kita masukkan angka ini ke yang di atas gitu. Sehingga dapatnya apa nih kira-kira? 0,4 pangkat 2 dikali dengan 0,2. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa diubah ke dalam bentuk pecahan ya, kalau mau lebih enak gitu. Jadi kalau kita bikin dalam bentuk pecahan kan jadi gini ya. 2/5 pangkat 2 dikali 1/5. Berarti jadi berapa tuh? 4/125. Nah, ini angkanya kan kurang enak nih. Jadi bisa diakalin dengan cara apa? Ya biasa kita kan enaknya kalau dalam bentuk yang angkanya gampang seperti 10 pembaginya ya, pembagi 10, pembagi 100 atau pembagi 1000. Nah, di sini bisa kita kalikan 8 ya. Oke. Jadi nanti kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan di sini 32/1000. Nah, ini kan enak nih kalau kayak gini pembagiannya. Yaitu apa? 0,0, kan tinggal geser berapa kali? 1, 2, 3 ya. Berarti 0,032. Nah, inilah KP-nya teman-teman. Oke? Jadi jawabannya apa? Yaitu adalah A. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 34 soal CBT UM/UGM tahun 2022, kode soal 613. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 35. Larutan buffer dibuat dengan menambahkan larutan NaOH 0,1 molar ke dalam 150 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Volume larutan NaOH yang harus ditambahkan agar dihasilkan larutan pH buffer 9 adalah berapa? Nah, kita harus tahu dulu pertama ya. Ini ya materinya apa? Yaitu materi asam basa ya, terutama materi larutan buffer atau penyangga ya, larutan buffer kalau disebut kadang ya. Oke. Nah, kita harus tahu nih pertama, ini buffer apa nih? Buffer asam atau buffer basa? Nah, kalau kita melihat dari keterkaitan soal, ini tuh masuk ke buffer basa ya. Jadi ini masuk ke buffer basa. Yang mana rumus buffer basa itu apa teman-teman? OH min sama dengan KB dikali apa? Basa per garam gitu ya. Ya, sebenarnya lebih tepatnya sih ini ya, dibagi dengan asam konjugasinya gitu ya. Atau kalau lebih lengkap di sini kita bikin garam kali valensi ya. Oke, itu rumus dari buffer basa. Nanti kalau buffer asam bagaimana? Ya tinggal diganti aja, yaitu Ka kali asam per garam kali valensi gitu ya. Oke. Nah, lalu pH yang diminta itu adalah pH 9. Nah, ini kita perlu ketahui juga nanti nih. Nanti kita konversi menjadi pOH, yaitu berapa? Ingat ya, pH tambah pOH sama dengan 14 ya. Maka pOH-nya jadi 5 gitu ya. Kalau pOH-nya 5 nanti OH-nya bisa kita ubah jadi apa? 10 pangkat min pOH, yaitu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, inilah konsentrasi OH min yang diharapkan nanti terbentuk gitu. Oke, kita lanjut ke kiri. Kita bikin dulu NaOH yang merupakan suatu basa kuat. Di sini dia memiliki konsentrasi 0,1 molar. Sedangkan volumenya itu kita tidak tahu, maka kita sebut X mililiter. Lalu ada NH4Cl. Nah, NH4Cl dia konsentrasi 0,1 molar, kemudian volumenya adalah 150 mili. Oke. NH4Cl ini merupakan asam konjugasi ya. Asam konjugasi dari NH3 ya. Oke, nah lalu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, perlu teman-teman ketahui dulu nih. Bicara tentang larutan buffer, buffer itu dia harus ada dua komponen ya. Yaitu apa? Harus ada basa
lemah, kemudian harus ada garamnya gitu ya. Garamnya. Maka tidak boleh kedua-duanya ini habis. Nah, di sini kan yang berperan sebagai reaktan itu adalah NH4Cl kan, yang bereaksi dengan NaOH. Oke, kita sambung dulu ke ini. Basa lemah dalam kasus ini itu kita bisa tulis adalah NH3, sedangkan garamnya adalah NH4Cl. Maka kan komponen ini harus ada ya dua-duanya. Jadi nggak boleh habis, sehingga nantinya NH4Cl ini itu tidak boleh habis. Yang harus habis itu adalah nanti yang ini. Jadi NaOH ini nanti harus habis ya. Jadi harus jadi pembatas istilah, atau harus habis bereaksi. Oke? Oke, kita coba tulis sekarang reaksinya ya. NaOH bereaksi dengan NH4Cl menghasilkan suatu basa konjugasi ya, NH3, atau ya terkadang juga disebut sebagai NH4OH. Bisa juga sebenarnya sih NH4OH. NH3 itu dalam bentuk gas, tapi kalau NH4OH biasa dalam bentuk larutan. Plus dengan Na plus sama Cl min. Ini kita abaikan aja Na plus sama Cl min karena nggak terlalu dipakai. Ya, sebelum ini saya tambahkan catatannya. Di sini atau pakai NH4OH juga bisa. Mari kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, maka di sini nanti kita harus ubah ke dalam bentuk mol. Rumus mol apa teman-teman? N sama dengan, bisa pakai ini ya, molaritas kali volume. Sehingga kita bisa mencari mol dari NaOH yaitu berapa? 0,1 dikali X, ya kan? 0,1 X satuannya? Yaitu milimol, karena di sini kan satuan yang kita pakai adalah volumenya mililiter. Terus ini bagaimana? Yaitu 0,1 dikali 150 mili. Maka sama dengan berapa nih? 15 mili ya. 15 milimol. Oke. Nah, ini sudah selesai kita ubah ya dengan rumusnya ini. Lalu kita beralih ke sini. NaOH 0,1X, sedangkan NH4Cl 15 milimol. Tadi apa yang saya bilang? Bahwa yang harus habis adalah basanya. Sedangkan asam konjugasi atau garam dari NH3 itu nggak boleh habis, karena kalau habis nanti buffernya tidak terbentuk dia. Maka di sini yang wajib habis adalah NaOH. Yaitu kita bisa kasih tanda strip ya di sini. Ya, dia sebagai pembatas. Maka di sini sama dengan 0,1X. Karena koefisiennya sama, di sini juga min 0,1X. Di sini terbentuk 0,1X. Tinggal kita taruh di bawah. Hasil pengurangannya jadi seperti ini. 0,1X. Oke. Kedua komponen buffer ini ada ya. Karena wajib nih, harus ada nih. Ini yang disebut sebagai buffer basa tadi. Oke, masuk ke rumus ya teman-teman. Nah, rumusnya tadi apa? OH min KB terus apa? Basanya NH4OH per garam. Nah, valensinya di sini kebetulan 1 ya, yaitu NH4-nya cuma ada 1. Jadi tidak usah lagi dikali valensi. Ini kita bisa ubah dulu menjadi OH min per KB sama dengan NH4OH per NH4Cl, gitu kan? Nah, lalu tinggal dimasukkan ke angkanya aja. OH min yang diharapkan adalah min 5. Sedangkan KB-nya juga di soal itu ada 10 pangkat min 5. NH4OH-nya berapa? 0,1X. NH4Cl-nya 0,15 dikurang 0,1X. Jadi ini sama dengan 1 ya. Kalau setelah dicoret nanti kan ini karena sama ya. Jadi sama dengan 1. Nanti ini kita tulis ulang 0,1X 0,15 dikurang 0,1X. Maka kita akan dapatkan apa?
yaitu 15 kurang 0,1 X sama dengan apa? 0,1 X. Jadinya 15 pindah ruas ya, 0,2 X. 0,2 X. Maka X-nya dapat berapa nih kira-kira? 0,2 itu kan 1/5 ya. Maka nanti dapatnya di sini berapa? 75 mililiter. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke soal nomor 36. Diketahui entalpi pembentukan H2O sebesar minus 242. Begitu juga dengan CO2 min 394, C2H2 52 kJ per mol. Kalor yang dihasilkan dari pembakaran 52 gram C2H2 secara sempurna sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Dan ini belum setara katanya, yaitu sebesar berapa? Oke, kira-kira ini masuk ke materi mana teman-teman? Ya, materi termokimia ya. Materi kelas berapa ini? Kelas 11 ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa kalori yang dihasilkan dari 52 gram? 52 gram. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih rumusnya. Untuk mencari kalor, ya ini kan rumusnya awalnya ini ya, delta H Q per N. Maka kalau untuk mencari Q ataupun kalornya, yaitu adalah delta H pembakaran si C2H2-nya dikali dengan mol. Nah, di sini kita belum tahu ya, berapa delta H-nya. Itu yang kita cari nanti. Tapi kalau untuk N itu kan kita sudah tahu ya, rumusnya massa per mR. Dari mana? Yaitu massanya tadi berapa yang dibakar? 52 gram. Kemudian mR-nya berapa? Tinggal hitung ya. C2. C-nya kan 12 ya. Kali 2 berarti 24. 2 itu yang H berarti 2. 2 kali 1 ya. Maka totalnya berapa tuh? 26. Maka mol yang direaksikan itu adalah 2 ya, 2 mol. Tinggal mencari delta H-nya nih sekarang. Oke, tapi delta H-nya apa rumusnya gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu soalnya. Ciri-ciri soalnya bagaimana? Nah, di sini ciri-ciri soalnya menunjukkan adanya apa? Data delta HF standar ya. Ya walaupun di sini nggak disebutkan standar, tapi ya bisalah kita sebut seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada data delta HF pada intinya, dia akan memiliki rumus atau menggunakan rumus seperti ini. Sigma delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF reaktan. Ya kadang kita sebut kanan kurang kiri gitu ya. Kanan kurang kiri. Biasanya untuk unsur bebas itu nilai delta HF-nya 0 ya. Seperti O2 ya kan, atau N2 dan lain-lain. Itu tidak perlu dituliskan. Pun ditambah dengan di soal ini kan nggak ada nih. Kan reaksinya melibatkan O2, tapi di sini tidak ada data delta HF O2. Ya memang karena sudah tahu kita ya bahwa dia dianggap 0 nantinya. Memang pada dasarnya juga 0 sih. Hehe. Oke, kita masuk ke penyetaraan reaksinya dulu. C2H2 itu dibakar, kemudian menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, ini kan belum setara ya. Maka kita setarakan dulu. 2, kemudian apa? Hanya di kiri 2, di kanan juga 2, berarti setara ya. Tinggal menambahkan O2-nya yaitu 5/2 karena di kanan ada 5. Nah, yang menjadi pertanyaan kan di sini adalah berapa delta Hc namanya? Delta Hc pembakaran ya atau combustion, pembakaran dari C2H2. Nah, dengan menggunakan rumus kanan kurang kiri, delta H produknya apa? Yaitu adalah si CO2. Delta HF dari CO2 itu dikali dengan koefisien. Karena di situ ada 2 maka kita kali 2. Lalu ditambah dengan delta HF dari H2O. Tapi karena di sini koefisiennya 1, jadi nggak usah dikali 1 ya. Cukup seperti ini aja. Lalu dikurangi dengan delta HF reaktan. Siapa reaktannya di sini? Yaitu C2H2. Maka kita tuliskan delta HF C2H2. Nah, ditambah dengan delta HF
dari O2 dikali koefisiennya 5/2. Nah, cuman kan nanti karena dia ini sama dengan 0 ya, maka kalau 0 kali 5/2 kan sama aja dengan 0. Gitu. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Delta HFCO2 berapa? Min 394 dikali dengan 2 ditambah dengan berapa itu? H2O min 242. Oke, lalu dikurangi dengan apa? Yaitu C2H2 sebesar berapa tuh? 52 kilojoule per mol ditambah dengan 0 ya. Nah, ini berapa nih teman-teman? Nanti tinggal kita hitung aja ya. Nah, ini saya coba dulu hitung dengan menggunakan kalkulator. Ya, sebenarnya kalau di UM kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba jangan pakai kalkulator ya. Ini supaya lebih cepat aja. Jadi di sini kita tambahkan min 39 kali 2 ditambah dengan, atau langsung aja kita kurang, min 242. Nah, lalu min 52 ya, dikurang dengan 52. Oke, jadi dapatnya di sini adalah minus 1082 kilojoule per mol. Ini delta H-nya. Oke, ketemu ya delta H-nya ataupun delta Hc sama aja ya. Delta H itu secara umum, tapi kalau delta Hc itu secara khusus untuk memang entalpi pembakaran. Kita sudah mendapatkan, maka menyambung dari rumus yang di sini tadi, kita bikin Q sama dengan delta H-nya berapa? Min 1082 dikali dengan berapa? Yaitu 2 mol. Kan pembakarannya minus 1082 kilojoule per mol. Nah, karena di sini 2 mol yang direaksikan, tinggal dikali 2. Berarti dapat berapa itu? 2. Berarti kita bikin nih ujungnya 4 itu kan. Terus ada 6, kemudian ada 1 sama 2. Oke. 2164. Kita bikin dulu. 2164 minus. Oke, jadi Q-nya sebesar ini ya. 2164. Nah, tanda minus ini sebenarnya adalah tanda dia terjadi pelepasan ya, pelepasan kalor ya. Ingat ya, tanda negatif itu eksoterm, tanda positif endoterm. Jadi kalau tanda negatif di sini, maka reaksi 2 mol itu melepaskan kalor sebesar 2164 kilojoule. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Yaitu adalah yang B, back ya. Yaitu yang ini. Oke, jadi segitu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.